Halo semuanya, selamat datang. Sering bingung nggak sih kenapa harga di market itu kayak punya pikiran sendiri? Nah, hari ini kita bakal bongkar salah satu rahasia terbesar dalam trading. Dan percayalah, jawabannya jauh lebih simpel dari yang kamu kira. Yuk kita mulai. Kamu pasti pernah lihat grafik harga kan? Terus heran, kok harga kayaknya nabrak tembok yang nggak kelihatan, terus tiba-tiba balik arah? Atau seolah-olah ada lantai yang nahan harganya biar nggak jatuh lebih dalam? Sebenarnya, apa sih yang terjadi di situ? Jawabannya tuh bukan rumus matematika yang jelimet. Jawabannya ada di psikologi kita semua sebagai manusia. Ya, ini semua soal memori kolektif pasar. Sebuah konsep yang kalau kamu paham, semuanya bakal jadi jauh lebih masuk akal. Oke, mari kita mulai dengan lupain dulu semua istilah-istilah yang rumit. Gak usah pusing dulu sama supply and demand dan semacamnya. Kita bakal fokus ke satu ide inti yang super simple, yang jadi penggerak semua harga di pasar. Jadi gini, semua istilah keren itu, support and resistance, supply and demand, ujung-ujungnya cuma ngomongin satu hal, area penting. Inilah yang kita sebut lantai atau support dan langit-langit atau resisten psikologis di pasar. Intinya ini adalah zona harga di mana dulu pernah terjadi sesuatu yang heboh dan ingatan soal kejadian itu membekas banget. Jadi, yang paling penting buat dipahami adalah ini bukan soal garis yang presisi banget. Bukan, ini soal momen-momen yang paling diingat dalam sejarah pasar. Semakin dramatis momennya, ya semakin kuat juga ingatannya. Biar gampang ngebayangin psikologinya, kita pakai analogi yang simple banget. Lupain dulu deh soal grafik, kita bayangin lagi ngobrolin harga telur di pasar. Oke, bayangin ya, harga telur tadinya stabil aja di 750 perak. Terus, entah karena apa harganya tiba-tiba meledak sampai 1 juta. Gila kan? Nah, habis itu harganya anjlok lagi, balik ke 750. Sekarang saya tanya, kalau kamu mau beli telur lagi, harga mana yang paling nempel di kepala? Pasti bukan yang 1 juta kan? Tapi harga 750. Kenapa? Karena dari situlah lonjakan yang luar biasa itu berawal. Harga itu jadi signifikan secara strategis. Nah, ini dia kuncinya. Pas harga telur balik lagi ke 750, orang-orang bakal mikir, wah, terakhir di harga segini telur jadi 1 juta. Borong ah. Nah, waktu semua orang mikir hal yang sama, terciptalah tekanan beli yang masif. Memori kolektif inilah yang jadi lantai atau supportnya. Oke, dari cerita telur tadi, kita jadi tahu gimana memori kolektif bisa menciptakan lantai harga. Sekarang, kita akan belajar gimana caranya menemukan lantai dan langit-langit ini, zona memori ini, langsung di grafik trading kamu. Caranya gampang banget, cuma 3 langkah aja. Pertama, zoom out grafik kamu biar kelihatan gambaran besarnya. Kedua, cari titik di mana harga bergerak paling eksplosif, naik atau turunnya cepat banget. Terakhir, dan ini yang paling penting, gambar sebuah kotak atau zona di sekitar area itu. Saya ulangi ya, zona bukan cuma garis tipis doang. Nah, poin krusialnya begini, kamu harus cari pergerakan yang paling signifikan. Pergerakan yang kecil-kecil, cuekin aja. Semakin panjang dan semakin cepat harga bergerak dari sebuah titik, itu artinya memori pasar di titik itu semakin kuat. Sekarang saya mau kasih satu tips penting yang bakal ningkatin keandalan analisismu secara drastis. Ini soal memilih kacamata yang pas buat melihat pasar. Gini deh, anggap aja time frame rendah kayak M5 itu ibarat pasar yang super berisik. Banyak banget obrolan, banyak pergerakan, tapi kebanyakan cuma noise alias gosip gak penting. Sebaliknya, time frame tinggi seperti H4 atau daily itu ibarat pernyataan-pernyataan penting. Jarang kejadian, tapi sekali bergerak, bobot dan memorinya jauh lebih kuat. Jadi, saran praktisnya begini. Biasakan cari area penting kamu di time frame H4 alias 4 jam, atau yang lebih tinggi lagi. Time frame H1 atau 1 jam sih masih oke, tapi ingat, semakin tinggi time frame-nya, semakin kuat dan valid memori pasar yang kamu temukan. Oke, kita udah tahu apa itu area penting dan gimana cara nemuinya. Terus, gimana caranya kita mengubah pengetahuan ini jadi sebuah kerangka strategi yang simpel dan logis? Strateginya sebetulnya simpel banget dan masuk akal. Pertama, lihat tren besarnya. Pasar lagi naik atau turun. Kalau trennya lagi naik, kita cuma cari kesempatan beli pas harga turun dan nyentuh lantai atau area support. Sebaliknya, kalau tren lagi turun, kita cari kesempatan jual pas harga naik dan nabrak langit-langit atau area resistance. Intinya satu, selalu ikutin arusnya, jangan pernah melawannya. Ini analogi yang bagus banget buat diingat. Anggap aja tren itu aliran sungai yang deras. Melawan arusnya bahaya kan? Nah, area-area penting tadi itu adalah tepian sungainya. Itu adalah titik-titik di mana kamu bisa masuk ke perahu dan ikut aliran sungai dengan resiko yang lebih kecil. Jadi, sebagai penutup, saya mau kasih kamu tantangan. Coba deh,
Buka chart favoritmu sekarang juga. Perkecil tampilannya dan lihat dengan kacamata baru. Tanya ke diri sendiri, area mana yang menyimpan memori pasar paling kuat? Di mana lantai dan langit-langitnya sekarang? Jawabannya ada di sana, di depan matamu. Selamat mencoba.